relasi dengan sesama kita, baik dengan keluarga barangkali, dengan orang-orang terdekat kita menjadi rusak. Kebohongan satu biasanya ditutupi dengan kebohongan yang lain. Jadi tumpukan bohong. Ini jelas. Kesaksian palsu itu merusak sendi-sendi kehidupan. Juga yang terjadi dalam bacaan pertama maupun kedua tadi, merenggut kehidupan orang yang bahkan tidak bersalah. Mula saiki dilereni le ngapusi, dilereni le seneng bohong. Sampun, alhamdulillah. Ini Bapak Ibu, suami ngapusi istrinya, istri begitu juga ngapusi suaminya. Pasti kemudian relasi itu akan rusak. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang pertama kita belajar dari apa yang difirmankan Tuhan. Kesaksian palsu, kebohongan, ketidakjujuran itu merusak kehidupan. Apalagi kalau berkaitan dengan soal duit, soal mamon, itu jadi rusak semuanya, jadi kacau semuanya. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, kita kadangkala terikat pada keduniawian sehingga merangkul keduniawian dengan begitu rupa, bahkan direwangi dengan kebohongan, merusak semua hal-hal yang baik. Bapak Ibu, ini yang pertama. Kita bersyukur bacaan firman Tuhan ini mengingatkan kita lebih-lebih pada masa prapaskah ini, sing sok ngapusi ayo do ngapuduso, do dilereni anggone seneng ngapusi. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat reaksi orang-orang di sekitar para perempuan tadi. Cepat menangkap atau menyimpulkan informasi yang belum jelas. Ini yang kadangkala juga terjadi dalam kehidupan kita. Lagi mendengar sepotong informasi, wis menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Apa meneh nek kalau soal orang lain, kae ibu kae iki utangi rong disaur to. Sakjane iki aku ndelok ning dompet iki sing ana duit. Ning le nyaur ya mung sakmono kae mau. Kemudian jadi ngobrol-ngobrol kemana-mana. Nah itu, kita kadangkala sering menyimpulkan sesuatu yang hanya sepotong, kemudian menghakimi. Nah Bapak Ibu, ini kebiasaan-kebiasaan dosa yang sering kali terjadi kita lakukan. Apa meneh kalau ada isu-isu sana sini, apa meneh isune tentang Romo, wah Romo. Siapapun bisa menjadi korban dari penghakiman orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan Yesus tidak seperti itu, memberikan teladan yang sangat indah. Ketika orang-orang Farisi mendesak Tuhan untuk, apa pendapatmu Tuhan tentang hal ini? Beliau malah pura-pura menulis di tanah. Ada yang penafsir itu menafsirkan ada tulisannya Yesus itu apa kala itu. Nah ini tidak jelas. Tetapi yang jelas bagaimana sikap Yesus ketika orang mendesak untuk berpendapat tentang kabar yang disampaikan oleh orang-orang Farisi tadi. Kalau kita tadi begitu mendengar isu sedikit saja sudah langsung digoreng sana sini, ditambah-tambahi, dibumbon-bumbon Yesus.
tidak reaksioner. Ya. Mau mengajarkan apa kepada kita, saudara-saudariku? Ojo cepet-cepet ngadili wong liya. Kudu menep dhisik. Harus tenang dulu. Diklarifikasi, diperjelas. Bahkan toh kalau memang bersalah, kalau toh memang keliru, bahkan Yesus mengajarkan pengampunan. Tadi saudara-saudari, di mana orang-orang tadi tidak ada Tuhan, aku juga tidak menghukum engkau. Nah ini Bapak Ibu, saudara-saudari, hidup kita terbangun dari sikap kita. Bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu yang belum jelas kebenarannya, supaya kita tidak mudah untuk menghakimi, kita tidak mudah untuk menghukum bahkan, tetapi kita seperti Yesus yang menjadi teladan kita, kita diam dulu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, ini yang kedua. Yang ketiga, mengapa perempuan dalam kisah Injil tadi tidak bernama? Perempuan yang dituduh berzinah itu tidak bernama. Mengapa? Orang yang berdosa itu kehilangan identitas. Orang yang berdosa itu kehilangan jati diri, kehilangan identitas sebagai apa? Sebagai anak Allah. Anak Allah itu punya identitas, punya kejelasan jati diri. Maka dengan tidak menyebut nama perempuan itu yang dianggap berdosa, mau menggambarkan bahwa orang yang berdosa itu kehilangan jati diri sebagai anak Allah. Maka saudara-saudari, kalau kita mau dipulihkan untuk kembali menjadi anak Allah, mari bersama-sama kita menata kehidupan kita, menjaga dan merawat hidup kita, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Kalau toh jatuh, kemudian dipulihkan lagi dengan sakramen pengampunan dosa. Jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu. Pengakuan dosa tidak hanya masa prapaskah, masa Advent. Silahkan, kami berdua siap sedia untuk melayani Bapak Ibu menerima sakramen pengampunan dosa. Sebab itu bukan dari kami, tetapi dari Allah sendiri. Itu yang hendak memulihkan hidup kita semua, supaya kita punya identitas yang jelas sebagai anak-anak Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, aneka macam dosa berlangsung terjadi dalam kehidupan kita, baik yang ringan-ringan maupun yang berat-berat, bahkan berpuluh-puluh tahun. Kalau kita mau berserah sepenuhnya, pasti Tuhan akan membersihkan apapun dosa dan kesalahan kita. Itu yang harus menjadi keyakinan kita semua, sehingga kita punya kepercayaan diri untuk bangkit, untuk kembali bersiarah mengikuti Kristus Tuhan.